Kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan, rencana. Saya sangat bangga, tadi saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Bagus, tiga-tiganya bagus. Bagus-bagus lah kemarin. Kalau Pak Mahfud jelas paling bagus. Saudara, pertanyaan soal SGIE yang dilayangkan Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres tak hanya ditanggapi Muhaimin Iskandar, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga angkat bicara soal ini. Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Tanya dulu, apa dia nanya, ternyata harusnya berbahasa Inggris, dia omongkan pakai bahasa Indonesia, kita nggak paham. Lebih bagus lagi substansinya disampaikan. Kalau itu SGIE, kalau mungkin membacanya pakai bahasa Inggris, karena itu singkatan bahasa Inggris, SGIE umpama gitu, orang kan mikir apa ya gitu. Tapi dalam teknik debat presiden sebelumnya juga pernah terjadi begitu. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita petang hari ini, saudara. Saya ke Bung Guntur dulu. Tadi tertinggal pertanyaan soal provokatif. Ada yang bertanya secara provokatif, itu siapa sih? Ya, kalau kita lihat gerak-gerik dari Mas Gibran yang sudah ditegur oleh KPU pada debat Capres pertama, yang gayanya memprovokasi, itu kan kembali terjadi lagi pada debat Cawapres kemarin dengan memprovokasi menggunakan gerak tubuh dan tangannya, itu kan sudah jelas-jelas melanggar. Kalau untuk pelanggaran yang pertama, mungkin mau kita maklumi itu spontan. Tapi kalau sudah mengulangi yang kedua kali, ini sepertinya ada upaya untuk menentang dan untuk menyepelekan KPU yang setelah memberikan teguran terhadap yang tidak boleh ya dengan gaya-gaya provokatif tersebut. Dan juga saya juga menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Mas Huda tadi, memang itu Cawapres itu tidak boleh bergerak ya dari meja yang sudah disediakan. Jadi tetaplah berdiri di situ ya, dan itu sudah disediakan tempat. Tapi kemudian ada gerakan-gerakan yang meninggalkan meja itu juga tidak baik ya. Jadi sepertinya ada upaya untuk memang menyepelekan dan untuk melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU menurut saya. Bung Daniel. Dan itu merupakan provokasi menurut saya. Bu Daniel, ini banyak kritik ini dari paslon 01 dan 03 ke Cawapres Anda, bagaimana? Ya, kalau disebut sebagai provokasi agaknya tidak tepat ya. Itu ekspresi saja Mas Gibran pada suasana debat, kemudian suasana dialog seperti itu bersikap ekspresif. Sikap ekspresif itu bisa muncul secara spontan. Nah, tidak ada maksud untuk memprovokasi siapapun di situ. Dan ada ekspresi semangat yang ingin dimunculkan Mas Gibran ketika suasana debat. Dan itu biasa terjadi setiap momentum acara apapun. Tapi itu akan dievaluasi tidak dalam debat-debat selanjutnya? Tentu itu akan menjadi diskursus kita, misalnya dengan pihak KPU dan terkait dengan ekspresi yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai. Tapi dalam konteks kami ekspresi itu masih dalam level yang biasa, dan itu menurut saya tetap menggembirakan. Baik, saya ingin ke Bung Saiful Huda dulu. Jadi kalau misalnya ada serangan-serangan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kepada Cawapres Anda, itu mengganggu performa Cawapres Anda, Bung Saiful? Ya, kalau sifatnya menjatuhkan saya kira pasti ya. Ada yang menjatuhkan kemarin? Ya semestinya pertanyaan level pimpinan nasional kan nggak ngomongin istilah ya, singkatan itu kan tidak pada konteks itu. Tapi saya kira pertanyaan harus nukik pada substansi dari tema yang dibahas.
Dan itu penting ya, semua menjaga etika dan tidak pada semangat untuk saling menjatuhkan. Selama yang ditanya adalah substansi, penggalian substansi dari visi misi masing-masing, saya kira tidak ada masalah. Tapi ketika sudah terjebak pada semangat untuk mengikuti cara yang sudah pernah gitu, yang sudah pernah dilakukan dan dievaluasi, oh ini jebakan yang efektif untuk menjatuhkan kandidat lain, itu menurut saya tidak perlulah diteruskan gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran tadi malam itu kan kira-kira meniru apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Yang sudah dilakukan oleh ayah andanya yang waktu itu memberikan pertanyaan kepada sahabat karibnya Mas Daniel, Pak Prabowo Subianto waktu itu terkait dengan TPID waktu kalau nggak salah. Baik, saya tahan di sana. Saya ingin ke Bu Giani dulu. Bu Giani, kalau kita lihat perubahan misalnya dari responden begitu ya, hasil jajak pendapat dari Litbang Kompas ini, apakah formula pertanyaan dari masing-masing kandidat ini mempengaruhi perubahan pilihan itu? Formula pertanyaan antar ini ya, dari itu cawapres. Itu bisa mempengaruhi sih sebenarnya, tapi kalau kita melihat kan ini kan jumlah yang berubah ini kan tidak terlalu besar ya, rata-rata sekitar 10% begitu. Masyarakat itu sebenarnya sudah firm dengan pilihannya, cuman kita masih melihat lagi nanti ke depannya yang debat-debat selanjutnya, jangan sampai nanti justru yang berubah, yang bimbang ini menjadi lebih besar gitu. Jadi setelah melihat debat malah jadi semakin berubah gitu ya. Nah, memang model pertanyaan, penampilan kita kan ada 3 aspek ya, ada penampilan di panggung, kemudian juga penguasaan terhadap diskusi, juga satu lagi itu adalah komunikasinya adalah menjawab termasuk juga bertanya gitu, itu menimbulkan kesan bagi responden gitu, karena dengan debat ini kan membuka peluang bagi responden untuk melihat bagaimana sebenarnya sesungguhnya kapasitas dari capres atau cawapres gitu. Nah, walaupun sekarang ini istilahnya jumlahnya kecil nih yang bisa berubah, jangan sampai itu menjadi besar gara-gara kesalahan yang mungkin karena terpancing oleh kandidat yang lain seperti itu. Saya ke Bung Daniel. Bung Daniel, pertanyaan yang keluar dari Mas Gibran soal SGIE itu, ini tahu nggak sih, maksudnya Pak Prabowo ini tahu nggak sih pertanyaan itu akan keluar? Mbak Nilu, semua pertanyaan yang didesain itu merepresentasikan afirmasi kami, Prabowo dan Gibran, terkait visi. Misalnya terkait dengan SGIE itu terkait dengan afirmasi kami ingin mendorong ekonomi syariah agar tumbuh secara maksimal di Indonesia, termasuk terkait dengan pertanyaan carbon capture storage, itu juga terkait dengan afirmasi Prabowo Gibran terhadap ekonomi hijau yang zero emission. Nah, itu terkait dengan komitmen agar menghadirkan ekonomi Pancasila yang punya perspektif ekonomi hijau, ekonomi lestari. Itulah yang kemudian dipertanyakan ke kandidat lain sebagai sebagai upaya mendorong diskursus terkait dengan wacana ekonomi hijau misalnya. Baik. Saya tahan di sana. Singkat saja saya ke Bung Guntur Romli dulu. Ini soal debat-debat selanjutnya, apa yang kemudian ingin diberikan catatan khususnya kepada KPU? Singkat saja. Ya, pertama kami ingin kembali menegaskan bahwa KPU harus tetap konsisten dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kalau memang sudah ada pelanggaran dari pihak yang terlibat, kemudian itu sudah 2 kali, maka KPU harus melakukan tindakan yang lebih tegas agar tidak berulang-ulang. Karena apapun yang namanya ekspresi, Anda tidak berdalih kalau itu sudah melanggar aturan bersama, itu pelanggaran. Jangan berdalih soal saya ke Bu ekspresi. Saiful Huda. Kalau dari Anda apa? Ya, kita berharap debat ke depan makin mendorong publik terlibat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita ingin para kandidat ngomongin substansi sedetail-detailnya dan tanya jawab
lebih kepada substansi dari gagasan yang diusung oleh masing-masing kandidat. Baik, Bung Saiful Huda, Daniel Ansar Simanjuntak, Bung Guntur Romli dan juga Bu Giani Bustamam, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Mas Huda, sukses. Saudara